Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Kemarin kan saya Om Dali habis terbang ke Paris. Nah sebenarnya saya waktu itu bikin 2 vlogs. Satunya yang di restoran Lenusa yang saya baru upload kemarin. Nah sebelumnya saya sarapan di restoran lain, namanya La Maison de l'Indonésie. Terus saya kenalan sama yang punya. Orangnya baik banget dan ramah. Sampai Om Dali ngerasa kayak lagi sarapan di rumah sama keluarga. Seru banget deh pokoknya. Ini saya tunjukin ya. Ayo kita keliling Paris berburu makanan Indonesia. Nah ini teman-teman, sekarang kita mau cari sarapan. Tahu nggak di mana? Saya ketemu restoran namanya La Maison de l'Indonésie. Itu kalau bahasa Indonesia, rumah Indonesia artinya. Nah ini teman aku yang saya bilang tadi. Asli mah. Dia lagi bikin reels katanya. Halo Indonesia. Halo Indonesia. Namanya Aiman. Ini dia nggak pernah cobain makanan Indonesia, jadi saya mau tunjukin. La Maison de l'Indonésie. Tadi saya masuk, izin dulu biar bikin vlog di dalam. Katanya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kenalan dulu, ini Ibu Eka ya? Saya Ibu Eka, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Ya. dari Dubai dia. Ya, YouTuber. Sudah berapa lama buka restoran Di ini? sini kita 3 tahun buka. Sebetulnya 5 tahun pas COVID, tapi 2 tahun kita nomad karena baru sedang COVID, jadi 3 tahun baru ada gedung. Ibu Eka asli dari mana? Saya lahir di Jakarta, tapi orang tua saya dari Pulau Bangka. Oh Bangka. Oh saya pernah ke Bangka Belitung ya. Makanannya enak. Jadi Iya. orang Bangka, ibu Pempeknya enak banget di situ. Pempek, betul. Ada kita bikin pempek kadang-kadang juga. Pempek bakmi Bangka, ya sampai martabak juga. Jual nggak di sini pempek? Ya, Ada? ada menu, tapi not today's menu. Ya sayang. Ya. Kamu suka pempek? Ih suka banget. Kalau mau saya bisa buat, saya ada frozen one, saya bisa keluarin. Kita kasih coba. Boleh? Boleh ya? Oke. Oke. Asik. Special for you. Special for you. Dapat special treatment nih. Terima kasih. Ada sih pempek. Nah, di sini jual jamu, ya kan? Ini jamu homemade ya, semua homemade. Homemade. Jadi kita jamu bikin dengan French press. Di sini kita punya ada kurkuma. Oh ini saya kasih lihat yang ini. Ini kurkumanya benar-benar asli kurkuma. Jadi ini semua diproduksi dari Indonesia. Ya, kita bawa ini kerja dengan produktor directly, and then kita buat dengan French press. Ini jahenya juga, jahenya. Dan kita ada beras kencur. Jadi intinya saya ingin memperkenalkan jamu ke publik ke Prancis. Oh gitu. Laku nggak? Wah, karena jamu itu kan bisa what you call the minuman sehat ya. Jadi orang-orang pada suka minum jamu. Ya, sambil saya kerja ya. Iya nggak apa-apa. Kita kenalan nih, orang Indonesia yang di Paris. Siapa namanya? Christopher. Christopher. Sudah berapa lama di Paris? Sudah 9 bulan. Oh masih baru berarti ya? Oh jadi kalau homesick main ke sini. Biasanya seminggu sekali sih sini buat makan siang, buat sarapan. Oh gitu. Gimana rasanya pindah dari Indonesia ke Paris? Seru sih di sini.
lebih pengalaman baru, juga ada kangen-kangennya Indonesia, makanannya terutama juga, dan juga orangnya kan berbeda tipikal orangnya di sini, jadi agak challenging. Ada sedikit culture shock nggak? Iya, ada sedikit. Kalau di Indonesia kan ketemu orang lain senyum, nyapa. Kalau Di sini beda ya? Iya, lebih private lah gitu. Ya gitulah, nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama pasti punya teman, punya apa gitu. Jadi Biasa. lebih biasa gitu. Iya, ini nasi goreng, Wah. pakai ayam, pakai telur. Terus ini sambalnya. Sampel. Mudah-mudahan pedes Mudah-mudahan nih. pedas. Udah silakan makan ya. Terima kasih. Saya bikin jahe sama beras kencur ya jamunya. Jahe sama beras kencur ya? Ya. Boleh, Pakai boleh. Susu nggak? Oh ya, harus pakai susu ya. Satu pakai susu, Yang satu. beras kencur, yang jahe enggak ya. Jamu itu saya mau sebetulnya banyak yang suka sekali dengan jamu ya. Karena banyak yang tidak tahu, dan apalagi depuis 6 Desember 2023 itu 6 Desember sudah masuk ke UNESCO. Ini kita bikin dengan French press. Tapi bagus sekali kualitasnya ini jamunya. Tapi biasanya gimana? Bukan French press kan? Sebetulnya jamu itu kan basically spice yang dipotong, direbus segala macam, isi possible. Jadi ini namanya jamu inovatif, di mana kita tetap memberikan the best quality of spice, tapi dengan cara membuatnya yang gampang. Dan kita jual ini ya jamunya di sachet gitu. Jadi turmericnya itu pun even bukannya bubuk, tapi benar-benar turmeric yang dry. Dan ini dibikin dengan French press, orang bisa minum di rumah. Tapi nanti kamu rasakan the quality, wah. Karena kan spice. Jadi Iyalah. gimana caranya membuat spice itu supaya lebih gampang. Dan saya rasa COVID itu juga bagus, maksudnya ada gunanya juga untungnya, karena orang jadi berpikir how to drink well, how to live well, bagaimana makan yang Biar sehat gitu. sehat, minum sehat. Jadi ini yang membuat ini. Dan saya memang waktu buka rumah saya mencari produk-produk inovatif tersebut. Dan saya bilang di Indonesia kita harus memperkenalkan dengan cara yang berbeda. Iya, emang harus Karena begitu. kalau mau bawa jahe, potong-potong, siapa yang mau? Capek toh. Dan belum tentu ini. Dan tapi dengan cara ini, saya makanya bekerja dengan partner, apalagi jahenya jahe merah, completely different. Nah kalau ada yang mau datang ke sini, apa alamatnya nih? Nomor 5 Rue Jangze, 75014 Paris. Kita dekat Montparnasse. Metronya GT. Ada yang pernah cobain gak nih? Jamu latte. Banyak sekali, banyak yang suka. Jamu Best latte. seller di Paris. Ya. Voila. Wah, Ini jamu mantap. beras kencur latte avoine. Enak? Kul enak. Enak. Oh ya, saya cabbage cheese. Ini kopi kerinci. Ya. Jadi kita ada Mantap ini. Sumatera kerinci. Di sini tidak ada yang jual kerinci. Kita bawa kan kerja langsung dari petani. Ya, kita masukkan 20 gram kopi. Jadi kalau orang mau kopi, dia minum, dia bisa pilih kopinya mau apa. Oh, tinggal pilih dulu. Yes, dan kita yang akan bonjour. Kita yang akan buatin. Bonjour madame. Boleh buat quelque chose? Emportez sur place. D'accord. Installez-vous, on va vous amener la menu. Udah pinter ya bahasa Prancis. Saya 30 tahun di sini. 30 tahun, Ya, Masya Allah. Saya udah warga negara Prancis sebetulnya. Kalau kamu mau tahu kopi itu fresh, kalau kita kasih air, dia akan naik. Nah, untuk brewing juga ada caranya, jadi kita nggak langsung brewing gitu ya, ada interval waktu. Rata kap. Cheers. Air mah tolong mah, mami kasih gelas 2 sama air. Enak banget nih. Oh di sini juga makanannya halal. Semua makanan halal ya? Oh gitu. Kita kan Indonesia ya. Nah tenang aja, berarti semua makanan halal. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Nuswa. Ini chicken roll katanya, kirain gorengan.
Teh hijau ya. Green tea, ini panas. Dingin. Ya. Dan ini ada sambal juga nih. Gula mandas. Boleh. Nggak tahu pedes nggak. Sambal manis. Enak. Yuk kita cobain dadar gulung nih. Bismillah. Langsung jadi nostalgia nih. Kita mau makan pempek juga nih. Kalau kita nggak mau, dia bilang udah denek, katanya. Ku udah denek. Maksud saya tidak mau, ku udah denek. Terus dia ngomong ada bahasa lain lagi, ada bahasa kayak orang kayak ngomong orang Cina ngomongnya cumakai. Cumakai. Itu maksudnya ada apa. Oh gitu. Iya, jadi ada dua bahasa di situ. Terus kalau bahasa Indonesianya, orang Indonesianya asli ngomongnya Ki kemana Ki? Kemana Ki? Ki itu maksudnya kamu. Oh. Ki. Jadi bahasanya Kalau saya tuh aku. Kalau Oh, aku. Ku. Kalau ngai Ku and Ki. Ki. Dia bahasa dia gitu. Bahasa Kemana Ki? Di bahasanya kan ya bahasa daerah mereka kayak gitu. Kita bikin pempek seperti ini karena kan orang Prancis nggak tahu tuh pempek. Jadi kita bikin seperti entree kayak snack Appetizer gitu ya. Appetizer malah. Jadi mereka bisa mau bikin snack atau makan. Kalau kita campur sama timun sama bami, mereka nggak ngerti. Jadi kita kasih lihat. Mereka mau lihat bentuknya seperti apa, pikal sendiri seperti itu. Itu salad Bangka pakai udang mentah. Nah, salad Bangka saya nggak tahu nih. Itu salad dari apa tuh loba? Dari loba. Sabo yang panjang yang putih campur pepaya, kok nggak pakai pepaya mengkel, tuh dipotong-potong, terus pakai bumbunya pakai kacang gitu, pakai cuka gitu. Enak ya? Bikin lebih lapar nih. Nah, jadi ini ibu yang bikin ya? Saya yang bikin. Wah, asik. Cobain deh. Gimana ya, soalnya di sini sekarang juga lagi susah kan, susah kalau yang ya beda. Cobain deh. Bismillah. Kita harus mikir loh. Dengan siapa? Namanya siapa ini? Om Dali bilangnya. Panggilnya Om Dali. Om Dali. Dali Jakarta Bali dia. OM Dali. DALI. Asik. Iya, dapat subscriber baru nih. Ada Romain Buftu, orang Prancis. Dia makan di sini jam 9. Jadi dia cari restoran pagi-pagi. Jadi jam 9 pagi makan nasi goreng. Makanya ntar cobain nasi goreng ya. Coba nasi goreng ya. Coba ya. Coba makan nasi. Jadi di sini kita memperkenalkan Indonesia lewat makanan, lewat kopi, lewat jamu, lewat kita bikin produk halal. Ya. Ayam kita beli ayam halal. Benar-benar halal. Iya. Halal. Karena kita juga ada grup Indonesia yang halal holiday tour. Kadang-kadang mereka ke Mekah naik haji ya. Terus mereka combine sini, jadi ada. Oh gitu. Di atas kan ada ruangan. Jadi kalau kita bisa sampai 30 orang sama meja. Oh gitu. Jadi jamaah bisa makan rame-rame ya? Iya. Saya bikin nasi goreng pakai beras basmati, beras Arab. Oh gitu. Iya. Nah, beras Arab lebih enak bikin nasi goreng. Masa sih? Beras Arab yang panjang itu bukan? Iya, yang panjang, basmati ya. Basmati ya? Iya, itu enak. Nasi goreng ala Arab berarti ya? Iya, kadang saya bikin nasi goreng kuri, pakai kuri. Pakai sayur itu, sayur apa tuh namanya? Puako, pakai kujen, pakai tomat. Bener-bener kayak ini ya, nasi goreng kuri. Ya, jadi kalau ini nasi goreng biasa pakai kecap manis.
kecap manis Halo, cobain Indonesia. nasi goreng. Wah, asik. nasi goreng. Jadi dimanjain nih. Harus sudah coba di sini, sayang kan kalau nggak belum makan nasi. Ntar malam udah balik ya? Iya. Sarapan nasi goreng nih pagi-pagi di Paris. Bismillah. Saya udah bikin mami kan kalau misalnya Tadi niatnya nggak mau sarapan yang berat gitu, biar bisa makan siang nanti. Tapi karena ditawarin, saya nggak bisa bilang nggak. Oh wow. Makasih ya. Nanti saya subscribe. Iya, Om Dali namanya. Dapat subscriber satu lagi nih. Enak tapi kurang apa ya? Sambal. gimana dari nasi gorengnya? Ada sambal pedas nggak? Ada. Sama terasi. Sambal terasi homemade ya? Ih, Waduh, enak banget nih kan. Pedas ya? suka nggak sambal? Suka dong sambal terasi. Siapa yang nggak suka? Yang suka orang Prancis yang beli kita jadi pas Enggak, itu Pak. ditaruh gitu. Oh. Kalau Kamu nanti suka kamu terbawa aja ya? Bawa pulang. Eh, Boleh. Iya, iya, soalnya itu kita buka baru. dijual nggak di sini? Dijual, tapi ini saya kasih kamu. Nih kasih. Jangan. Kapan lagi ketemu ya? Yang penting suka. Tahu coba. Bismillah. Soal pedas sekali sih kalau nggak, tapi ada rasa pedas kayak gitu. Suka nggak? Saya Enak. bikin sendiri. Ibu yang bikin? Iya, Wah, nih. Namanya sendiri. sambal maison nih. Kalau ada yang mau beli sambal maison, ini ownernya. Nih. Di sini kita ada makanan, jadi setiap hari makanan kita ganti-ganti. Hari ini kita ada nasi goreng, ada sate ayam, kita juga sambal terasi, ada saus kacang juga. Kita juga jual tempe, ini tempe Prancis. Tempe Jadi Prancis, tempe yang dibuat wah. oleh orang Prancis dengan soja bio Prancis, tapi dari Indonesia yang maksudnya culture-nya gitu. Jadi kita kerjasama namanya kedelai. Nah di sini aromaterapi produk Indonesia. Kita juga ada Al-Quran. Jadi karena lagi itu ada yang mau sebagai contoh ya, karena cetaknya di Indonesia, kita bantu untuk perkenalkan produk-produk, ada parfum kafe, ada odol cengkeh, ini buku-buku juga, ada buku. Ini buat jual ya? Ya, ini untuk dijual semua, ada aloe vera. Nah, ini ya dibikin sama artis Indonesia, gambar tentang rumah Indonesia, bagus sekali. Lucu. Sangat talented ya. Heeh. Ya, Piko. Ini kopi-kopi yang kita roasting sendiri. Jadi kita kerja dengan petani, salah satunya ini kopi. Jadi setiap 3-4 bulan kita roasting 5-6 kopi. Kita ada 18 macam kopi, ini kerinci. Wanginya lain ya. Enak banget nih. Kita kopi-kopi selalu fresh. Ada dari Gayo, Lintong, Sigi Kamanuru, Sulawesi, Bali sampai Papuazi ya, ada Ijen gitu campur-campur. Nah, sekarang kita ke bagian spice. Oh, bumbu juga jual ya? Bumbu jual, ada bumbu. Nah, kita kerjasama dengan bumbu dari Aceh. Jadi ada rendang, ada mie Aceh, ada nasi goreng. Ini bumbu bubuk ya. Tapi selain itu juga ada bumbu-bumbu yang untuk membuat makanan Indonesia. Tapi kalau bumbu ini yang beli pasti orang Indonesia ya? Enggak, Apa? orang Perancis banyak. Masa? Ya, orang Indonesia biasanya jarang, malah kita 80% yang beli orang Prancis. Oh gitu. Iya, karena udah mulai terkenal ya makanan Indonesia yang rendang itu kan the best food in the world ya. Nasi goreng, tapi memang certain food yang mereka belum, kayak misalnya rawon hanya tertentu yang tahu, kita mesti jelasin. Nah ini kecap, kita bukan kecap soja, tapi kecap dari kelapa. Karena kecap kelapa lebih sehat. Saya Dia nggak pernah naturally lihat sweet. ini. Betul, di Indonesia pun juga nggak banyak. Ada yang manis, ada yang asin. Kita di sini kerja dengan produk-produk dengan UKM. Ada beberapa juga lada ya. Ada lada, ada 4 macam. Ada lada andaliman, ada lada Jawa ya, lada cabai itu waflong, ketumbar, semua. Ini produk-produk. Ada kardamom, terasi. Nah ini jamu, jahe sama kurkuma yang kamu Oh, yang tadi ya? Ya, jadi kita jual ini jahenya jahe merah. Jadi asli. Ada hibiscus, ada beras konjak. Ada ya ini berpasnek dan ini ada santan dari bubuk juga. Baik.
teh. Jadi kita jual beberapa produk yang memang kita seleksi dan ini. Nah ini jamu, tapi jamunya praktis, bisa langsung instan, jadi bisa langsung. Dikasih air panas aja Dikasih gitu. air panas lah, ready to drink. Ada Vicoroson apa ya? Daun sirsak, temulawak, citronel, serai, bandrek ya. Bandrek paling laku nih, orang-orang suka. Beras kencur. Jadi yang minum ini belum tentu kenal Indonesia, tapi mereka mencari minuman yang rempah-rempah mereka tahu dan mereka kaget kalau rempah-rempah itu bisa dibuat minuman. Kita ada pandan juga, bubuk jeruk purut. Nah, kita di sini ada moringa. Moringa ini daun kelor. Ini sangat bagus untuk kesehatan. Ini gunanya untuk moringa. Nah, ini moringa kita kerjasama juga dengan petani langsung. Ada beberapa madu, coklat. Ini coffee bean dengan coklat, ada vanilla segala macam. Nah ini makanan-makanan yang kita jual, kita menunya ganti-ganti setiap hari. Oh gitu ya. Ada dari gulung, ada chicken roll, ada nasi goreng, ada sate. Mungkin minggu depan ada lain lagi gitu. Nah ini minuman yang kita jual affogato dan jenis-jenis minuman. Semua minuman yang kita buat itu bikin langsung ya, jadi bukan sasetan. Jadi ada bir pletok yang baru, ada bajigur, ada bandrek. Jadi saya ingin membawa apa itu wisdom ya, Indonesian local wisdom, memperkenalkan ke dunia internasional, terutama Prancis. Ini hebat banget ya, nih, beneran deh. Dan ini coklat. Nah coklat ini dibuat di Indonesia, di Jakarta oleh orang Prancis yang juga punya visi misi seperti saya. Black Dark coklat, Indonesia kan negara ketiga penghasil kakao terbesar di dunia. Ada coklat gula aren, garam 80%, 70, 60, bahkan 90% ya. Ini dari Sumatera. Ada kopi. Nah ini ada kakao juga. Nah di sini bagian Batik ya? Kayak baju, ada kaos, ya kaos-kaos, batik, artisana di sana juga. Kita ke atas mau lihat Boleh. posisi sekalian. Yuk. Nah di sini kita bikin untuk kayak orang-orang bisa datang, dan mereka di sini bisa datang dari jam 9 sampai jam 6. Nah, oh iya saya mau kasih tahu, tahun lalu ada bukan the best ya sebenarnya, 30 toko yang paling pengaruh diaspora di dunia. Saya ada di sini. Asik. Tuh ada Ibu Ya, Eka. Alhamdulillah. Ada yang mengapresiasi. Ya harus disupport. Terima kasih. Nah, ini kita ruangan di sini kita pakai kalau misalnya belum di atas, di bawah seperti sini. Kita ada exposition. Nah, ini exposition kita bebas bisa bekerja sama dengan siapapun. Saat ini kita eksposisi tentang Normandy ya, karena ini mertua saya sebetulnya yang. Jadi kalau mau ada artis Indonesia atau mau apa, foto, bisa lukisan, bisa apa tapi kita harus based on collaboration ya. Gitu. Nah ini kita gunakan juga untuk presentasi. Jadi ini kita bisa buat presentasi, ini bisa kita atur medannya, bisa buat kegiatan lah. Gitu. Jadi kalau itu jemaah yang habis umrah atau haji kalau main ke Paris, iya, maka di sini ya. sudah ada kita handle beberapa kerjasama dengan travel agent yang menghandle halal holiday tour. Di sini mereka ada yang ada 26 orang. Jadi kalau grup saya taruh di atas. Dan mereka Lebih private juga ya. Ya, betul private juga ada grup Prancis yang mau makan, mereka kan mau private bisa ini kan bisa, dan menunya kita buat spesial juga untuk mereka. Kalau mereka grupnya 10-15 orang saya taruh di bawah, di atas bisa buat sembahyang. Kita kan juga ada kiblat, jadi mereka bisa gunakan. Biasanya pas datang sini mereka nyampe langsung makan, besok mereka ke masjid situ. Jadi kita memberikan kesempatan buat siapapun untuk ya rumah Indonesia kan namanya Indonesia. Iya betul. Gitu. Betul banget ya. Di rumah. Dan ini interesting. Karena yang buat ini artis Indonesia. Ini susah sekali buatnya. Ini apa namanya? Namanya ini Mega Mendung. Mega Mendung. Iya, batik Mega Mendung dari Cirebon. Jadi ini satu-satu loh ditempel, digambar, ditempel, betul. Satu-satu, one by one. Ini ditempel pakai kayak kawat gitu ya. Oh ini ya? Iya. Kelihatan Ceklek gitu satu-satu. Bayangkan, ini 3 bulan. Nah, ini juga artis Indonesia yang buat langsung painting on the wall. Nusantara ya. Ya. Jadi saya waktu membuat rumah Indonesia ini saya ingin jadi tempat ini bukan hanya sekedar warung kopi atau restoran, tapi tempat di mana orang bisa kayak pusat kebudayaan ya. In France we call it like lieu de vie, the life place gitu loh, where people can discover and juga mengenal Indonesia. Ini juga salah satu objektif dari Rumah Indonesia, karena waktu itu saya kan bekerja sebagai perwakilan Visit Indonesia Tourism Office untuk Kementerian Pariwisata.
waktu 2022 kan dibubar jalan kan, jadi saya bilang sayang dengan networking yang kita bisa buat, dengan apa namanya promosinya begitu banyak yang sudah buat untuk Wonderful Indonesia. Indonesia has to say wonderful, jadi somebody has to do something. Jadi ya oke lah, I decided walaupun saya harus berkorban karena kita pakai uang sendiri, tidak ada support ya. Jadi benar-benar investasi, bukan hanya uang tapi juga waktu saya, diri saya. Kayak saya cinta Indonesia. Kalau kita nggak buat ini, siapa lagi yang buat? Betul banget ini, benaran nih. Oleh sebab itu rumah Indonesia itu yang saya membuat bukan hanya rumah Indonesia formalitas, tapi rumah Indonesia yang bisa menjadi tempat orang belajar sesuatu, mengerti sesuatu, mendapat sesuatu, dan menjadi berkat buat semua orang. Itu juga yang penting. Ini coklat asli Indonesia. Asli Indonesia, bikin di Indonesia. Ini gula aren, kota Naha ini 80%. Nggak terlalu manis ya? Iya, betul, enak ya. Enak. Asli coklatnya. Asli. Coklat Indonesia. Memang DNA saya tourism. Saya kerja sekolah di SMIP pariwisata, sekolah menengah industri pariwisata waktu itu. Dan di situ saya saya senang dengan tourism karena ia kontak dengan orang dan ini. Jadi saya sekolah jadi guide, terus saya keluar lulus sekolah, saya kerja di travel sebagai guide city tour di Jakarta. Gimana jadi pindah ke Suami restoran? saya orang Perancis, jadi saya kesini. Waktu saya tiba di sini, saya sekolah di Universitas Amerika untuk my BBA, International Marketing. Setelah itu saya ditawarin untuk menjadi kayak reps ya, travel agent di Indonesia untuk jadi promosiin Indonesia itu. Waktu itu bekas travel agent saya, dia kontak saya, Kak, kita ada grup Indonesia, orang Indonesia mulai liburan ke Eropa waktu itu. Kita ada grup insentif, can you help me? Can you help us to handle? Itu saya pertama kali handle grup insentif, besarnya 2.200 orang. Wah, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi saya bantu cari restoran, saya bantu cari ini. 2011 grupnya datang, terus saya mulai buka travel agency di sini. Dan travel agency kita itu the first Indonesian travel agency ya di Eropa. Kita member European Tour Operator segala macam, namanya Eka Voyage. Eka Voyage. Ya, jadi saya mulai handle grup Indonesia, tapi kita mainnya di insentif, di corporate, big group. Itu grup setiap tahun datang ke Eropa, tapi bukan negara yang sama. Misalnya Perancis, kadang ke Spanyol, kadang ke Italia, kadang kemana. Jadi ini gabung. Instagram kita La Maison de l'Indonésie Paris. Facebook kita La Maison de l'Indonésie. Sebetulnya tinggal Google aja La Maison de l'Indonésie. La Maison artinya kan rumah. La Maison de l'Indonésie rumah Indonesia, House of Indonesia. Jadi kalau ada yang mau kontak lewat itu ya? Lewat itu bisa, dan juga nanti kita terlalu jauh cepat kok. Misalnya ada yang mau makan, saya mau datang sama keluarga, saya mau makan, bisa nggak? Kalau bisa kasih tahu dulu, jadi kan kita menunya ganti-ganti. Biar siapin ya, dulu. Ya, di sini juga halal makanannya ya, Bapak Ibu semuanya halal, jadi jangan khawatir, karena kita juga bekerja banyak dengan, jadi kita memang komitmen untuk menyediakan makanan halal di sini. Namanya, dia mau kirim salam ke istri saya nih. Namanya Muna. Muna. Ya. Salam buat Muna ya, salam kenal buat Muna dari Paris. Dikirim salam dari Paris nih. Udah, makasih banyak ya Bu. Wih, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Senang bisa kalian bisa datang sini. Boleh dipeluk nggak? Boleh. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Peluk dengan kasih toh ini. Dadah ya, terima kasih banyak. Walak. Tuhan berkati Sampai ya. ketemu God bless lagi you. ya. Sampai berkati juga. Terima kasih banyak. Dadah. Ya Allah, ibunya baik banget nih. Dia kasih sambal yang homemade gratis. Beneran nih, saya Om Dali harus balik lagi ke sini. Insya Allah kalau terbang Paris lagi, saya bawain oleh-oleh dari Dubai. Terima kasih banyak ya teman-teman, dan semoga kalian suka kontennya. Kalau ada yang tinggal di luar negeri, terus mau ikut vlog sama Om Dali, DM saya di Instagram aja. Nanti saya ajak jalan-jalan berburu makanan Indonesia. Pasti seru deh. Ya udah, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.